menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukur. Selamat siang Ibu Susan, apakah saya bisa minta waktunya sebentar? Selamat siang Pak Heri. Bisa Pak, ada apa kira-kira ya Pak ya? Iya Bu, ada sedikit yang saya mau bicarakan ini Bu, tapi saya takut mengganggu waktu Ibu karena Ibu kan mungkin sekarang lagi istirahat. Kira-kira boleh nggak ya Bu? Boleh lah Pak, namanya berteman, masa ada mengganggu Pak? Boleh Pak, silahkan Pak. Iya, saya minta waktunya sebentar aja Bu, nggak banyak-banyak. Gini Bu, Iya Pak. pada saat saya kemarin masuk di kelas 2 itu, ada saya lihat siswa itu main terus dia kalau disuruh belajar matematika Bu. Jadi mau saya pukul, saya nanti kena undang-undang guru dan kena undang-undang pemukulan, mau saya marahi, takut nanti dia tak mau belajar, bingung saya Bu. Jadi sesama guru matematika ini kira-kira kalau ada yang kayak gitu gimana lah mau kita buat ini Bu? Macam mana lah kira-kira yang harus kita inikan? Gitu aja Bu. Baik Pak. Berarti Pak, ada siswa Bapak tadi ya Pak ya, yang Bapak bicarakan. Dia itu main ya Pak ya, main Iya, terus. Ibu. Iya. Kemudian dia itu membuat hati Bapak sebagai seorang guru nggak tenang ya Pak ya. Iya Ibu, Mau benar. dibuat tanggapannya untuk dimarahi, nanti kita kena HAM. Mau dipukul Iya. apalagi ya Pak ya. Jadi Iya, Bapak Ibu. bingung menghadapi anak kita ini ya Pak ya. Iya Bu. Intinya ya menjahil aja lah dia tuh Bu, menjahil, asal dikasih tugas pun menjahil, mencontek. Kemudian udah kita kita kasih pun dia tempat istimewa, begitu juga dia. Makanya saya apalah yang harus saya perbuat ini, makanya saya datang kemari Bu. Saya mau berceritalah kepada Ibu, mana tahu ada solusi yang bisa kita kembangkan dalam menghadapi anak ini Bu. Baik Pak, berbagi pengalaman begitulah ya Pak ya. Iya, setidaknya seperti itulah Bu, sikit-sikit kan mana tahu bisa bermanfaat bagi saya. Betul Pak, betul. Jadi seperti yang diceritakan Bapak, anak Bapak itu selain dia itu main terus, jahil juga ya Pak ya, mencontek juga. Kemudian Bapak bingung mau berbuat apa. Begini Pak, nanti setelah kita panjang lebar ini bicara ya Pak ya, tentu ada hal yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini Pak. Kira-kira ketika kita bicara-bicara nanti Pak, ini siang-siang begini, apa kira-kira tujuan yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini Pak? Kira-kira Pak? Ya, tujuan yang diharapkan pada dasarnya anak yang satu itu aja Bu, ya bisa tenang gitu, tenang dalam belajar, sehingga kawan-kawannya itu tidak terganggu gitu Bu. Karena kalaupun nanti saya buat dia seperti mau saya, pasti saya yakin akan tidak sesuai nanti dengan kehendaknya, terakhir dia malah nggak mau belajar gitu Bu. Baik, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak main terus yang Bapak ceritakan ini
mencontek, jahil, main. Kira-kira boleh Bapak ceritakan selain itu, apalagi yang dilakukannya? Apakah ada hal-hal yang lebih berat dari situ, Pak? Wah, Mana tahu sampai membuat kawannya celaka atau membuat dirinya celaka atau bagaimana kira-kira, Pak? oh tidak ada Bu, kalau untuk celaka tidak ada karena kan pada saat itu, pada saat, eee, pelaksanaan apa tuh namanya, pembelajaran itu kan saya selalu mendampingi kan gitu. Artinya kenakalan-kenakalan dia itu saya lihat kenakalan-kenakalan anak kecil sih, namanya masih kelas 2 ya kan. Cuman mungkin karena dia kepingin diperhatikan itu Bu, ya kan. Makanya saya kadang, pingin sekali dia duduk tenang, diam, atau saya ikat aja gitu kakinya Bu, biar nggak kemana mana gitu. Makanya itulah saya tadi ini kemari gitu, ya biar apa ya namanya, macam manalah kira-kira dia itu Baik. agar belajarnya baik. Pokoknya Mmm, tidak ada negatif-negatif lah terhadap dirinya gitu Bu. baik ya, Pak, ya. Pak Heri, eee, Saya heeh. nanya, selain sama Bapak si anak kita ini bermasalah ya, Pak, ya, kira-kira apakah ada bermasalah dia sama guru yang lain begitu, Pak? Ah, Heeh, bagaimana it kira-kira, Pak? tidak saya jumpai pula itu Bu, karena Mmm, kan, oh, saya tidak pernah bercerita kepada guru yang lain kan karena saya anggap, nanti saya takut murid tersebut itu dicap anak bandel gitu. Karena mhm mhm, mhm biarlah mhm. saya yang menghadapinya dengan solusi-solusi yang ingin saya kembangkan supaya anak tersebut tidak dianggap menjadi anak yang, apa ya, selalu melawan gitu sama guru. Sebenarnya nggak melawan loh Bu, nggak tenang aja gitu di dalam kelas itu, Mmm, lari sana lari sini gitu aja, nggak tenang mmm. aja. Entah kehidupannya memang di dunia itu juga nggak tenang, saya nggak tahu juga itu. Baik ya, Pak, ya. Eee, Iya. tentang anak kita ini, Pak, kira-kira menurut Bapak memang dia tipenya mungkin, kurang tenang dengan, tingkah lakunya yang tadi, yang mencontek, yang lari-lari, yang main terus. Kira-kira, Pak, dan itu Bapak tahu dari Bapak saja kan begitu ya, Pak, ya? Bapak pun tidak mempertanyakan kepada guru bidang yang lain. Mana tahu seperti itu juga, kan tidak Bapak tanyakan begitu. Jadi kira-kira, Pak, bagaimanalah, eee kalau boleh ya Pak ya, kalau boleh kita, Bapak merencanakan atau menghayalkan begitu ya Pak ya. Kira-kira untuk anak kita ini apalah yang bisa menurut Bapak ya, menurut Bapak, rencana Bapak untuk boleh supaya anak kita ini boleh belajar dengan aman gitu ya, kalau istirahat baru boleh dia main-main, lari-lari, supaya boleh dia belajar dengan baik. Apalah rencana yang bisa Bapak pikirkan mulai sekarang tentang menangani anak kita ini kira-kira, bagaimana kira-kira? Mungkin rencana yang saya pikirkan itu Bu, sebenarnya sudah ada rencana yang saya pikirkan, tapi saya harus ada penguatan keyakinan di dalam tersebut gitu. Yang pertama mungkin, saya harus komunikasi dulu dengan guru kelasnya, karena kan apapun ceritanya guru kelasnya yang memang, tahu betul latar belakang anak tersebut kan dia seperti itu. Benar benar. Kemudian yang kedua, ya dari segi, apa namanya, orang tua lah Bu, ya. Orang tuanya nanti coba saya mau ketemu sesekali kan untuk pengembangannya. Sebenarnya sudah ada proses suatu perencanaan yang akan saya kerjakan, untuk menyelesaikan anak ini gitu. Cuman kok ini semakin lama semakin semakin enggak ini ya, tidak terarah gitu, semakin enggak karuan. Bahkan, saya lihat Mmm, ya cuman ya, makin tidak wajar gitu, mhm tindak lanjutnya gitu. Itulah Bu mhm. dia. Wah, berarti Bapak sudah memiliki rencana ya, Pak, ya? Sudah Rencana Ibu, Bapak tadi sudah tentang anak kita ini sudah. yang pertama komunikasi dengan guru kelasnya ya, Pak, ya. Iya Yang iya. kedua, sudah ada Bapak rencanakan bahwa saya harus berkomunikasi dengan orang Iya, tuanya, Pak, ya. Karena benar. bagaimanapun memang, Pak, anak kita ini tidak lepas dari pengawasan orang tuanya. Barangkali ada latar Iya belakang, anak ini kenapa iya bisa berperilaku seperti itu, mungkin saja di iya rumah dia bagaimana, begitu ya, Pak, ya?
Iya Ibu, benar. Wah, luar biasa menurut saya rencana Bapak untuk mengatasi anak kita yang sungguh main-main terus ini ya Pak ya. Iya Ibu. Pak, boleh saya tanya lagi ya Pak ya. Iya. Kira-kira dari rencana Bapak itu ada 2 rencana yang tadi yang sudah Bapak sebutkan. Dan kalau boleh ya Pak ya, boleh kita buat angka lah. Angka. Kita sama-sama guru matematika ini ya Pak ya. Iya Ibu, iya Angka 1 benar-benar. sampai 10 kira-kira menurut Bapak. Rencana Bapak yang 2 itu kira-kira masuk angka berapa lah itu Pak? Kalau dia 1 berarti belum susah atau susah terrealisasi, belum bagus. Kalau 10 bisa terrealisasi dan hasilnya juga bagus. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 Pak, rencana Bapak itu masuk nomor berapa lah kalau boleh kita nominalkan ya Pak ya? Iya Ibu. Jadi untuk rencana saya yang pertama itu adalah rencana prioritas ya Bu. Rencana prioritas artinya mungkin saya kasih peringkat 10 ini, karena setelah saya berdialog ini kayaknya memang harus saya kembangkan dia di satu tujuan, yaitu pertama harus berdiskusi kepada orang lain, ya kan, harus berdiskusi pada gurunya, guru kelasnya yang betul-betul paham tentang dia, karena hampir setiap hari ketemu. Itu saya beri nilai 10 Ibu kan gitu. Tetapi kalau untuk rencana yang kedua, saya anggap dia poinnya di tengah, ya sekitar 6 atau 7 gitu. Kalau tengah 5 ya, 5, 6 atau 7 gitu Ibu. Karena kalau sudah dapatlah dipastikan kemandiriannya itu bisa saya sampaikan kepada guru, dan guru bisa menghubungi orang tuanya dengan mengetahui latar belakangnya, kan saya tidak harus melanjutkan ke langkah kedua kan gitu. Dia sebenarnya sudah banyak rencana yang saya pikirkan gitu, tetapi saya masih bingung gitu mana yang harus saya dulukan gitu Ibu. Oh, begitu ya Pak ya? Iya Ibu. Wah, mantap langkah Bapak ini. Yang pertama Ibu, prioritas ya Pak ya, prioritas. Iya, Ibu. Betul. Bicara sama wali kelasnya, karena kita tahu bahwa wali kelasnya lah yang paling memahami anak kita ini. Iya Ibu. Pasti iya, dia betul. tahu kelebihan, latar belakang, kekuatan, kelemahan, begitu ya Pak ya. Iya benar Ibu. Prioritas. Langkah kedua tadi Bapak ya di tengah lah, karena kalau bisa kita lakukan 1 langkah, kenapa tidak? Kenapa mesti 2 langkah? Begitu ya Pak ya? Iya Ibu, iya. Wah, langkah Bapak saya rasa ini sangat-sangat bagus. Jadi Pak, untuk prioritas kita yang pertama tadi, yang prioritas Bapak itu ya, kira-kira menurut Bapak nanti bagaimana cara Bapak menghubungi wali kelasnya? Apakah pada jam istirahat atau bagaimana kira-kira Pak? Cara Bapak menghubungi wali kelasnya, apakah ada pertemuan yang Bapak rencanakan atau bagaimana kira-kira? Iya, mungkin saya buat janji dulu lah sama wali kelasnya nanti. Mungkin pada saat itu kan wali kelasnya ada jam juga masuk kelas, supaya tidak terganggu atau di sela-sela menunggu absensi pulang. Mungkin itu nanti saya akan berusaha berdialog lah untuk mengembangkan itu Bu. Pokoknya saya harus bisa berkomunikasi agar siswa ini tidak selalu mengganggu kawannya dalam belajar gitu Ibu. Wah, bagus Pak. Berarti langkah yang Bapak ambil untuk prioritas kita itu adalah bahwa Bapak akan membuat janji ya Pak ya. Karena kita tahu Ibu. Ya Pak, wali kelas itu mungkin saja punya jam ketika Bapak mau ketemu, jadi tidak bisa. Jadi Bapak ingin buat janji supaya pas ada waktu yang kosong Bapak boleh berbicara tentang kasus anak ini ya Pak ya. Iya Ibu, iya. Kalau begitu Pak Den, Pak Anggu, Pak Heri, kira-kira menurut Bapak setelah buat janji dan itu waktunya itu disepakati oleh Bapak sama wali kelasnya, kira-kira Pak Heri, kapanlah Bapak menghubungi wali kelasnya untuk membuat janji Pak? Kapanlah kira-kira Pak? Mungkin setelah inilah Bu, setelah selesai kita ini nanti saya buatlah dulu janjinya. Kami hubungilah wali kelasnya, biar maksudnya kasihan murid-murid yang lain Bu kalau terlalu lama harus saya tangani, jadi akan berpengaruh tidak baik juga kepada kawan-kawannya, karena kan saya tidak
bisa mengajar terus fokus kepada dua tujuan, mendapat satu akhir nilai yang baik. Kalau misalnya saya harus mengurusi siswa yang main-main aja, atau satu kawan-kawannya dalam kelas yang tidak bermain. Jadi harus saya dengan segera, kalau bisa begitu selesai langsung saya telepon hari ini juga. Wah, mantap ya Pak. Berarti setelah Bapak kita berbicara ini, Bapak langsung menelepon. Itu ya Pak ya, langkah Iya, yang Ibu. akan Iya, Bapak lakukan. Iya, Ibu. Sungguh sangat bagus Pak. Pak Heri, kira-kira selain itu masih adakah langkah lagi yang mau Bapak buat? Kayaknya udah nggak Yang ada, lebih Ibu. konkret begitu atau bagaimana Pak? Ada Nggak lagi ada langkah lagi, lain Bu. yang Bapak Iya, pikirkan? nggak ada, Bu. Untuk saat ini belum ada. Karena nanti kalau terlalu banyak berpikir untuk yang itu, satu anak itu nanti saya nggak bisa fokus kepada kelas 3, Yang lain. kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, itu nanti saya takut ininya. Jadi biar saya tuntaskan dulu yang satu ini dengan sebaik-baiknya, baru nanti di kemudian hari baru kita akan melakukan aktivitas pembicaraan atau diskusi lain tentang perkembangan anak yang lainnya, Ibu. Itu aja mungkin, Ibu. Baik Pak. Ini terakhir ya Pak ya, pertanyaan Iya, terakhir Pak Heri. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Dengan anak Bapak yang tadi main terus, kemudian mencontek juga, kemudian lari-lari juga, jahil juga, kan begitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Mau juga mengganggu temannya. Kira-kira Pak Heri, bagaimana komitmen Bapak terhadap penyelesaian anak kita ini Pak? Bagaimana komitmen Bapak? Jadi Bapak harus bagaimana gitu komitmennya Pak? iya, komitmennya yang pastinya anak ini saya harapkan supaya tertib lah. Ya, tertib di dalam kelas, walaupun tidak 100%, minimal itu bisa membuat perilakunya yang tidak baik terhadap kawan-kawannya, kemudian bermain dulu terus di dalam kelas itu tanpa harus saya marah, tanpa saya harus menyinggung hatinya. Dia itu bisa duduk tertib tenang walaupun hanya 1 jam pelajaran aja gitu. 1 jam pelajaran aja, istilahnya dari mulai sampai dengan 30 atau 40 menit ke depan dalam proses pembelajaran. Itu aja, Ibu. Oke. Oh begitu ya Pak ya. Baik Pak Heri, saya simpulkan ya Pak, Boleh, bahwa Ibu. tadi kita bicara Bapak memiliki kasus anak Bapak yang jahil, main terus, mencontek, kemudian mengganggu temannya, kemudian itu dilakukan pada Bapak masuk, kemudian tadi Bapak mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah itu dengan 2 hal. Yang pertama menghubungi wali kelasnya, yang kedua adalah menghubungi orang tuanya. Tapi kalau misalnya cara yang pertama menghubungi wali kelasnya boleh menyelesaikan kasus ini, berarti Bapak tidak melakukan cara kedua. Iya, Dan Ibu. saya tanyakan lagi Pak, tadi adakah cara lain yang mungkin yang sudah terpikirkan Bapak lagi? Tidak ada ya Pak ya? Iya, Ibu. Untuk saat ini masih 2 cara itu yang Bapak pikirkan. Iya, Dan Ibu. tadi Bapak berbicara bahwa setelah kita selesai dalam berbicara ini Pak, bahwa Bapak akan langsung menghubungi wali kelasnya untuk bercerita dan meminta pendapatnya bagaimana tentang anak ini ya Pak ya, bagaimana Iya, Ibu. belakangnya, bagaimana memang kesehariannya, karena kita tahu ya Pak, wali kelas itulah yang paling tahu tentang kondisi anak tersebut. Iya, Gitu ya Ibu. Pak. Iya, Dan Ibu. Bapak tadi mempunyai rencana itu, kalau boleh kita matematika ya Pak ya, dari angka 1 sampai 10 Bapak buat itu penyelesaiannya prioritas untuk menghubungi wali kelasnya angka 10. Berarti Bapak merasa itulah yang paling ampuh dulu untuk mengatasi masalah anak kita ini ya Pak. Iya, Ibu. Dan juga tadi Pak, saya menuliskan, mengingat bahwa Bapak berkomitmen. Bapak berkomitmen bahwa memang anak ini akan saya usahakan bagaimanapun caranya supaya anak ini kembali seperti teman-temannya, boleh duduk ketika dalam pembelajaran, kemudian boleh fokus, kemudian boleh mengikuti pembelajaran. Gitu ya Pak ya? Iya, Ibu, benar. Ada lagi yang terlewatkan kira-kira Pak? Mungkin sudah baik, Ibu, cukup banyak, artinya saya menerima sebuah masukan-masukan yang baik.
dan pengembangan rencana-rencana ke depannya bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti ini, Ibu. Mungkin kita akhiri aja lah ya, Bu, pertemuan kita hari ini. Saya mau melakukan aktivitas saya selanjutnya, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih Baik, Ibu Pak. Susan ya, Bu. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama, Pak. Terima Selamat kasih, siang Pak. Ibu Selamat Susan. siang, Pak. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau